اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيتها الأخوات أعزني الله وإياكن. Para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhaturkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ayatuhal akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada pagi hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bermajelis ilmu. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita di pagi hari ini sebagai pertemuan yang penuh dengan kebaikan, membawa pahala dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Materi pembahasan kita di pagi hari ini insyaallah taala terkait dengan salah seorang wanita yang mulia, ibunda orang-orang yang beriman, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri terpandai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting, mengingat Aisyah radhiyallahu anha bukan wanita sembarangan. Beliau seorang wanita yang sangat mulia, menjadi istri dan pendamping seorang laki-laki yang termulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah menempati kedudukan yang tertinggi dari semua istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama walhamdulillah menerangkan dan menjelaskan terkait dengan ibunda Aisyah, terkait dengan kemuliaan beliau, dan ditulis karangan-karangan terkait dengan hal tersebut. Bahkan ada yang menyebutkan bait-bait syair, qasidah yang memuji Aisyah radhiyallahu anha. Seperti ada sebuah risalah yang berjudul Al-Qasidah Al-Wadhahiyah fi madhi as-sayyidati Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha, karya salah seorang ulama yang bernama Al-Hafidh Abi Imran Musa bin Muhammad ibni Abdillahi Al-Andalusi, yang masyhur dikenal dengan nama Ibnu Bahij. Beliau menulis qasidah, beberapa bait-bait syair
yang menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka perlu kita mengenal siapa Aisyah radhiyallahu anha agar kita menjadikan beliau sebagai tauladan, terkhusus bagi para wanita, terkhusus bagi kaum muslimat. Mereka punya figur yang sangat mulia, mereka punya tauladan yang sangat dan memiliki kebaikan yang sangat mulia. Dialah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dan pembahasan ini insyaallah taala akan kita buat beberapa pertemuan insyaallah taala, karena pembahasan tentang Aisyah radhiyallahu anha, biografi beliau dan penyebutan tentang keutamaan beliau ini sangat luas dijabarkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Namun di sini tentu saja kita akan meringkas pembahasan-pembahasan yang terkait dengan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menyampaikannya dan mendapatkan ilmu ya dari hal tersebut. Kemudian selanjutnya untuk kita amalkan, kita jadikan sebagai ibrah dan pelajaran di dalam kehidupan kita insyaallah taala. Para hadirat, para ummahat dan para akhwat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hal yang pertama yang perlu kita kenal dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau Aisyah radhiyallahu anha adalah ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Aisyah terlahir dalam keluarga yang sangat istimewa. Aisyah radhiyallahu anha terlahir dan tumbuh besar di dalam keluarga yang istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Ayah beliau radhiyallahu anhu adalah manusia yang paling dekat dengan Nabi dan paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Abu Bakar As-Siddiq. Beliaulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, dan ibu beliau adalah Ummu Ruman bintu Uwaimir atau bintu Umair bin Amir. Nah, dan Aisyah radhiyallahu anha berjumpa dengan Rasulullah SAW nasabnya pada kakek beliau yang ketujuh. Aisyah radhiyallahu anha berjumpa nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakek beliau yang ketujuh. Ini menunjukkan bahwa Aisyah memiliki garis keturunan yang mulia. Memiliki garis keturunan yang mulia ya, sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga memiliki garis keturunan yang paling mulia. Nama beliau ya lengkapnya adalah Aisyah bintu Abi Bakar. Abi Bakar namanya Abdullah bin Utsman. Maka beliau adalah Aisyah bintu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurasyiyah At-Taimiyah. Ini nama lengkap beliau. Jadi beliau adalah Aisyah bintu Abdullah bin Utsman bin Amr atau bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad, dan beliau adalah Al-Qurasyiyah At-Taimiyah. Ya, beliau ummul mukminin radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Nah, Aisyah radhiyallahu anha beliau berkunyah dengan Ummu Abdillah. Kunyahnya Aisyah adalah Ummu Abdillah. Nah, walaupun beliau radhiyallahu anha tidak punya anak yang bernama Abdullah, Aisyah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak memiliki anak bersama Nabi. Tetapi beliau punya nama kunyah Ummu Abdillah. Ini menunjukkan bahwa nama kunyah itu tidak harus seseorang punya anak terlebih dahulu kemudian baru bernama memiliki nama kunyah. Iya, seseorang boleh memiliki nama kunyah, naam, walaupun dia belum mempunyai anak, bahkan walaupun dia belum menikah.
Iya, bahkan walaupun dia belum menikah. Karena Imam Nawawi menyebutkan bahwa disunnahkan bagi orang-orang yang mulia yang memiliki kemuliaan itu memiliki nama kunyah. Memiliki nama kunyah. Nama kunyah itu nama yang berawalan dengan Abu kalau laki-laki atau Ummu kalau perempuan. Ya, Aisyah kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. Ya, sekalipun beliau tidak punya anak yang bernama Abdullah. Nah, dan yang memberikan kunyah kepada Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ketika Aisyah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama kunyah, beliau mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya semua istrimu mempunyai nama kunyah selain aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah memberikan kunyah kepada Aisyah, ya, bahwa engkau adalah Ummu Abdillah. Nah, engkau adalah Ummu Abdillah. Ya, sekalipun beliau ternyata tidak melahirkan anak keturunan dari Rasulullah SAW, tapi itu tidak membuat Aisyah bersedih karenanya. Nah, itu tidak membuat Aisyah radhiyallahu anha bersedih walaupun tidak memiliki anak. Nah, walaupun belum atau tidak memiliki seorang anak pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau menjadikan hal tersebut, ya, waktu yang Allah berikan kepada beliau berkah, sehingga beliau radhiyallahu anha memanfaatkan waktunya untuk mempelajari ilmu dari Nabi, menghafalkan hadis Nabi SAW, dan melakukan amal jariyah, melakukan amal-amal ketaatan sampai menjelang beliau wafat, sampai beliau meninggal dunia. Aisyah radhiyallahu anha tetap hidup di atas ilmu dan amal. Beliau tetap hidup di atas ilmu dan amal. Nah, ayatuhal akhwat a'azani Allahu wa iyyakunna. Maka ini nasab dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau, ya, bernama Aisyah, bapaknya Abu Bakar, sementara ibunya adalah Ummu Ruman. Sementara ibunya adalah Ummu Ruman. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Aisyah radhiyallahu anha beliau lahir 4 tahun setelah kenabian, dan sebagian ulama menyebutkan 5 tahun setelah kenabian. Jadi Rasulullah dinobatkan menjadi nabi dan rasul 4 tahun setelahnya baru Aisyah radhiyallahu anha lahir, dan sebagian ulama menyebutkan 5 tahun setelahnya. Iya, 5 tahun setelah kenabian dan setelah risalah. Nah, dan Aisyah radhiyallahu anha adalah sosok wanita yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah adalah sosok wanita yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Adapun tahunnya itu diperselisihkan oleh para ulama. Yang jelas beliau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal, 1 tahun setelah pernikahan Nabi dengan Saudah. Menunjukkan bahwa Aisyah ini istri Nabi yang ketiga. Istri Nabi yang pertama adalah Khadijah, istri Nabi yang kedua adalah Saudah, dan istri Nabi yang ketiga adalah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah menikahi Aisyah ketika umur Aisyah 6 tahun. Sudah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau nanti berkumpul bersama istri yang lain dan bersama Nabi SAW dibuatkan rumah. Itu ketika Aisyah berumur 9 tahun, di usianya yang sudah balik. Di usianya yang sudah balik. Dan ini tidak heran, ya. Ya, Aisyah radhiyallahu anha sudah balik di usia 9 tahun. Nah, ya tentunya ini dipengaruhi dengan keadaan, ya, cuaca yang ada di sana di tengah orang Arab ketika itu, sehingga memang membuat wanita-wanita mereka cepat dewasa.
membuat wanita-wanita mereka cepat berusia balik. Kalau mungkin di kita, di kalangan kita, ya, mungkin wanita baru balik ya, usia 15 tahun atau kurang sedikit di bawah itu atau setelahnya. Nah, adapun wanita-wanita Arab ya ketika itu mereka lebih cepat berusia balik. Ini tentunya dipengaruhi dengan iklim sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Sehingga ya tidak benar tuduhan sebagian orang dalam rangka untuk menjelekkan Rasulullah SAW. Ya, sebagian sampai menuduh bahwa Nabi SAW menikah dengan seorang wanita yang belum balik, yang masih muda, yang masih anak-anak, ya, dan ini bentuk kezaliman. Nauzubillahi min zalik. Nah, ya jangan kita samakan dengan kondisi kita di sini. Ya, kalau Nabi SAW memang menikahi Aisyah itu memang di usia 6 tahun, belum balik Aisyah, tapi tidak langsung berkumpul. Nanti di usia Aisyah balik, yaitu di usia 9 tahun baru berkumpul bersama Nabi SAW. Sehingga tidak ada celaan pada itu. Dan Aisyah sendiri sebelum dilamar Nabi SAW, Aisyah pernah dilamar oleh seorang laki-laki yang lain, namun ditolak karena yang melamar Aisyah ketika itu adalah seorang dari kalangan orang-orang musyrikin. Nah, ini menunjukkan bahwa memang di antara adat kebiasaan mereka, orang-orang Arab ketika itu, menikah di usia seperti itu hal yang wajar di tengah-tengah mereka. Nah, hal yang wajar di tengah-tengah mereka. Ya berbeda di kalangan kita ya. Kalau orang menikah muda, jangankan umur segitu, ya di atasnya sedikit saja sudah dijadikan omongan yang buruk terkadang, ya kemudian digosipi dan seterusnya. Nah, itu tidak sepantasnya. Menikah muda itu bukan aib dan bukan tercela. Apalagi di zaman kita sekarang ini, ya, di zaman kita sekarang ini yang banyak fitnah terjadi. Nah, maka seorang yang memilih untuk menikah di usia muda, ini adalah hal yang baik bagi dia untuk menjaga kehormatan dirinya dan menjaga agamanya. Jangan dijadikan sebagai sesuatu yang tabu atau aib, jangan. Tetapi dalam rangka untuk menjaga agama dan dalam rangka untuk menjaga kehormatan diri seorang wanita, untuk menjaga kehormatan diri seorang wanita. Nah, sebagaimana tauladan dalam hal ini adalah Aisyah radhiyallahu anha yang dinikahi oleh Nabi SAW umur 6 tahun dan baru berkumpul bersama Nabi umur ketika Aisyah sudah balik, yaitu umur 9 tahun radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Aisyah pun dibuatkan rumah pas di samping Masjid Nabawi. Jadi rumah Aisyah itu bersampingan dengan Masjid Nabawi. Dan pada umumnya rumah istri-istri Nabi SAW itu dibuatkan di sekitar Masjid Nabawi. Iya. Rumah yang pertama dibuatkan untuk Saudah, istri kedua Nabi SAW, karena tentunya Khadijah sudah meninggal ketika itu. Dan yang kedua, rumahnya Aisyah radhiyallahu anha itu dibuatkan pas di samping Masjid Nabawi. Pas di samping Masjid Nabawi. Nah, dan Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya istri Nabi yang beliau nikahi dan beliau sebagai seorang gadis. Satu-satunya istri yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sedang dia adalah seorang gadis, adalah Aisyah sendiri. Adapun selain itu dari istri-istri Nabi semuanya adalah janda. Semuanya adalah janda. Hanya Aisyah seorang yang dinikahi oleh Nabi sebagai bikran, sebagai seorang gadis. Nah, dan ini dari keutamaan dan kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Mengapa sampai Rasulullah menikahi Aisyah? Apa gerangan yang melatar belakangi Aisyah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ada beberapa sebab mengapa sampai Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya bahwa kedekatan Nabi dengan sahabat Abu Bakar. Kedekatan Nabi dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, di mana disebutkan bahwa Rasulullah ini itu hampir setiap hari itu bersama dengan Abu Bakar, bertamu di rumahnya Abu Bakar. Tiap pagi dan sore hari Rasulullah berjumpa dengan Abu Bakar.
Ini menunjukkan betapa dekatnya Nabi dengan Abu Bakar. Iya. Mereka bertemu dalam rangka untuk membicarakan dakwah Islam. Karena ketika itu masih di awal-awal Islam, bagaimana cara menyebarkan Islam, bagaimana mendakwahi masyarakat kaum Quraisy tatkala itu yang mereka bicarakan. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha itu sangat sering melihat Rasulullah SAW bersama bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dan hal tersebut ya nampak ya dari Nabi SAW menjadikan Abu Bakar As-Siddiq ya sebagai orang yang terdekat dengan beliau yang mendampingi Nabi ketika berhijrah bersama-sama Nabi SAW. Bahkan sering disebutkan ketika Nabi SAW ya berada di suatu tempat dan disebutkan bersamanya ada Abu Bakar dan Umar. Itu sangat sering disebutkan. Ada Abu Bakar dan Umar. Terkadang Abu Bakar sendiri bersama Nabi SAW. Seperti dalam peristiwa hijrah yang menemani Nabi seorang adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sangat dekat dengan Nabi SAW. Maka beliau ingin lebih dekat dengan Abu Bakar. Maka salah satu caranya adalah menjadikan Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq sebagai istri beliau. Ini alasan pertama Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Alasan yang lain, dan ini dari alasan yang paling kuat juga, bahwa Rasulullah menikahi Aisyah berdasarkan perintah Allah kepada beliau. Bayangkan, Aisyah dinikahi oleh Nabi karena perintah Allah kepada Nabi supaya menikahi Aisyah. Jadi Nabi SAW pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Urituki fil manami marrataini aw thalasa." Kata Nabi SAW, "Wahai Aisyah, aku bermimpi di malam hari melihat dirimu, ya, 2 atau 3 kali," kata Nabi, "berselimut dengan kain sutra." Nah, dan tentunya kita tahu bersama bahwa mimpinya seorang nabi bukan mimpi biasa. Mimpinya seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, sehingga Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah pernikahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Aisyah radhiyallahu anha sangat bergembira ketika dinikahi oleh Nabi. Ya, bahkan sangat berbangga beliau radhiyallahu anha ketika menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para hadirat, para ibu-ibu dan para ummahat, saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah radhiyallahu anha istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pengakuan dari Nabi sendiri. Pengakuan dari siapa? Dari Nabi sendiri. Pernah disebutkan dalam sebuah hadis, salah seorang sahabat yang bernama Amr bin Al-As radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Nabi. Pertanyaan, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Kata Nabi kata Amr bin Al-As kepada Nabi SAW bertanya seperti itu. Ini beliau bertanya seperti ini bukan tanpa alasan. Amr bin Al-As bertanya kepada Nabi seperti ini, ya, karena Nabi SAW sering berbuat baik kepada Amr bin Al-As. Beliau berharap beliaulah di antara orang yang dicintai oleh Nabi. Maka Amr bin Al-As pun tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai?" Apa jawabnya Rasul? Rasulullah mengatakan, "Aisyah." Orang yang paling kucintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ini pengakuan jujur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecintaan, ya, itu dari dalam hati. Seorang tidak bisa memaksakan hal tersebut. Walaupun Nabi memiliki beberapa orang istri, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam paling mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Nah,
Dan itu bukan artinya Nabi tidak adil. Kalau dalam urusan yang lain Nabi SAW adil, tetapi dalam urusan cinta ini lain lagi permasalahannya. Makanya Nabi ketika ditanya siapa orang yang paling dicintai, maka Nabi menjawab Aisyah radhiyallahu anha. Dari sini menunjukkan betapa mulianya dan betapa besarnya kedudukan Aisyah radhiyallahu anha di sisi Nabi SAW. Iya, sebagai wanita yang paling dicintai oleh Nabi. Kemudian Amr bin As tanya lagi, wa minar rijal, ya Rasulullah, kalau dari kalangan laki-laki siapa orang yang paling kau cintai? Kata Rasulullah, abuha, yang aku paling cintai dari kalangan laki-laki adalah bapaknya Aisyah. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Amr bin As penasaran lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Summaman, kemudian siapa? Dijawab oleh Nabi beberapa orang. Kemudian siapa ya Rasulullah? Sampai Amr bin Al-As tidak lagi menanyakan hal tersebut. Beliau khawatir beliaulah orang yang paling terakhir dicintai oleh Nabi. Sampai akhirnya Amr bin Al-As tidak lagi bertanya hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini luar biasa Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Nah, sampai disebutkan ikhwani fiddin wa akhwati fillah a'azani Allah wa iyyakunna, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha itu nampak bagaimana kesenangan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berada pada gilirannya Aisyah. Sampai-sampai para sahabat, ya, sampai-sampai para sahabat radhiyallahu taala anhum kalau mau memberi hadiah kepada Rasulullah itu nanti melihat ketika Rasulullah bermalam di rumahnya Aisyah, baru sahabat memberikan hadiah itu kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka tahu, sahabat pun tahu bahwa Rasulullah SAW ya nampak kegembiraan beliau berbeda ketika berada di rumahnya Aisyah. Bukan artinya di rumah istri yang lain beliau tidak bergembira, tetapi kegembiraan yang beliau rasakan ketika berada di rumah Aisyah itu lebih ketimbang berada di rumah istri yang lain. Nah, makanya para sahabat menunggu Nabi berada di rumah Aisyah baru mereka memberikan hadiah. Jadi melihat suasananya pas, hati Nabi lagi berbunga-bunga, nah kemudian sahabat berikan hadiah. Ya sampai-sampai, ya subhanallah, ya namanya para wanita ada kecemburuan yang terjadi. Jadi ketika melihat hal tersebut, istri-istri Nabi yang lain itu sampai sempat protes kepada para sahabat. Ya kenapa hanya di waktu di rumah Aisyah saja kalian memberi hadiah? Kenapa ketika berada di rumah kami, ya istri yang lain kalian tidak memberi hadiah? Nah, kenapa harus di rumah Aisyah sendiri? Ya maka disebutkanlah oleh Nabi bagaimana keutamaan Aisyah ini. Sampai Nabi menyebutkan, sungguh demi Allah kata Nabi, ya tidak ada seorang pun istri yang wahyu turun kepada saya kata Nabi, sementara aku bersama dia di dalam sebuah selimut, kecuali hanya Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada kata Nabi seorang istri pun yang aku sedang bersama dia di dalam selimut dan wahyu turun kepadaku, melainkan cuman Aisyah seorang. Melainkan cuman Aisyah seorang diri. Nah ini ya tentunya dengan keutamaan yang besar ini yang menunjukkan bahwa beliau radhiyallahu taala anha bukan wanita sembarangan. Ya, beliau wanita yang sangat mulia, yang punya kedudukan yang sangat besar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Para ummahat dan akhwat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala. Di sisi lain, ini kita masih menerangkan bagaimana keutamaan Aisyah, dan ini yang menjadi pembahasan kita. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri terpandai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang wanita yang dikenal dengan kefakihan. Beliau terkenal dengan ilmu, bahkan beliau dikatakan afqahun nisa'il ummah alal itlaq.
Aisyah radhiyallahu anha dikatakan sebagai afqahu nisa'il ummah 'alal itlaq. Wanita yang paling faqih dari umat ini secara mutlak. Jadi kalau ditanyakan siapa wanita yang paling faqih, wanita yang paling terpandai dari seluruh wanita dari umat ini, jawabnya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini para hadirin wal hadirat a'azanillahu wa iyyakunna. Nah, maka Aisyah radhiyallahu anha di samping kemuliaan beliau yang sangat banyak, beliau juga apa? Ya, istri terpandainya Nabi SAW, wanita yang paling faqih, ya, dan beliau punya lisan yang fasih dalam berbicara. Beliau ini punya apa? Lisan yang fasih dalam berbicara. Ini dalam berbahasa Arab. Itu Aisyah dikenal sebagai seorang yang fasih lisannya. Sampai disebutkan dari salah seorang sahabat yang bernama Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais pernah berkata, sami'tu khutbata Abi Bakr as-Siddiq wa Umar ibn al-Khattab wa Utsman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum wal khulafa'i halumma jarran ila yaumi hadza fama sami'tul kalam min fami makhluqin afkhama wala ahsana minhu min fi Aisyah radhiyallahu anha. Kata Al-Ahnaf bin Qais, aku ini pernah mendengarkan khutbahnya Abu Bakar, khutbahnya Umar bin Khattab, khutbahnya Utsman bin Affan, khutbahnya Ali bin Abi Talib, dan para khalifah sepeninggalnya, terus sampai pada hari ini, kata beliau. Maka aku tidak pernah mendengar suatu ucapan yang keluar dari mulut seorang makhluk yang lebih baik dan paling bagus ucapannya melebihi ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan. Jadi Aisyah itu ucapannya sangat fasih kalau berbicara. Ketika berbicara lisannya itu fasih. Ini keistimewaan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini tidak lain dan tidak bukan karena kepandaian dan kecerdikan beliau. Iya, dan keluasan ilmunya Aisyah radhiyallahu anha. Maka tidak heran itu sahabat-sahabat yang lain itu berguru kepada Aisyah. Jadi bukan suatu aib ya. Seorang itu gurunya adalah seorang wanita. Aisyah radhiyallahu anha punya murid. Murid-muridnya adalah para wanita. Murid-muridnya juga dari kalangan para laki-laki. Sebagaimana tidak ada aib seorang laki-laki mempunyai murid dari kalangan para wanita. Iya, sebagaimana dia punya murid dari kalangan laki-laki. Aisyah radhiyallahu anha di antara murid beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu banyak mengambil hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, menghafal hadis dari Aisyah dan mendengarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, baik dalam ucapan Nabi atau dalam perbuatan Nabi yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, maka ini para akhwat dan para ummahat a'azanillahu wa iyyakunna. Nah, di antara yang menunjukkan kefakihan Aisyah radhiyallahu anha, di antara perkara yang menunjukkan betapa fakihnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini banyak meriwayatkan hadis tentang hukum-hukum syariat, tentang ahkam syariat. Bahkan kata Imam Al-Hakim, al-Imam ahli hadis, Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, beliau mengatakan inna rubu'al ahkam syariah nukilat an Aisyah atau anis sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya seperempat hukum-hukum syariat, perhatikan, sesungguhnya seperempat hukum-hukum syariat itu diambil dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan, seperempat hukum syariat di dalam agama ini, kata Imamul Hakim, itu diambil dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini menunjukkan betapa luasnya kedalaman fikih dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dan beliau orang yang paling banyak atau wanita yang paling terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi.
sehingga masuk dalam 7 sahabat terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Disebutkan oleh Imam Suyuti dalam bait syairnya. Kata beliau, al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah, yalih Ibnu Umar, wa Anasun, wal habru kal khudri, wa Jabirun, wa zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Suyuti, 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Yang pertama Abu Hurairah. Abu Hurairah ahfadzus sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Kemudian setelahnya Ibnu Umar. Setelahnya adalah Ibnu Umar. Berikutnya Anas bin Malik. Berikutnya Habrul Ummah. Habrul Ummah maksudnya Ibnu Abbas. Kemudian Al-Khudri maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri. Yang keenam Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dan yang ketujuh adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, dan yang dimaksud di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Nabi, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Nabi, catat ini, 2210 hadis. Ada sekitar 2210 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa banyak, sampai ribuan. 2210 hadis. Nah, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat sering memang, ya, kalau kita dengarkan dalam kutubul hadis, kitab-kitab yang mencatat hadisnya Nabi, itu disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, disebutkan hal tersebut. Nah, ini apa namanya, menunjukkan betapa banyaknya Aisyah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi ini menunjukkan kefakihan beliau, dan memang diakui oleh sahabat-sahabat yang lain bagaimana kefakihannya Aisyah radhiyallahu anha. Iya, sebab Aisyah radhiyallahu anha sangat sering bersama Nabi. Kalau hadis-hadis dari Nabi SAW ketika Nabi berada di luar rumah, itu mungkin banyak diriwayatkan dari sahabat, terutama yang terdepannya Abu Hurairah radhiyallahu anha. Tetapi ketika berada di rumah, tidak mungkin sahabat mau ikut sampai ke rumah Nabi. Maka yang berperan di situ adalah istri-istrinya Nabi. Dan yang paling terdepannya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, oleh karenanya salah seorang tabi'in yang bernama Atha rahimahullahu taala, Imam Atha pernah berkata, Imam Atha ini salah seorang imam dari kalangan tabi'in, dan beliau juga muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Imam Atha juga muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Kata Imam Atha rahimahullah, kanat Aisyatu radhiyallahu anha afqahan nasi wa a'laman nasi wa ahsanan nasi ra'yan. Kata Imam Atha, adalah Aisyah radhiyallahu anha wanita yang paling faqih, wanita yang paling berilmu, dan wanita yang paling bagus akal dan pendapatnya. Ini pujian Imam Atha kepada Aisyah. Aisyah seorang wanita yang paling faqih, ahli dalam fikih, wanita yang paling berilmu, dan wanita yang paling bagus akal dan pendapatnya. Nah, sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ini dari sahabat, pernah memuji Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ma ashkala alaina haditsan qat fasalna Aisyah radhiyallahu anha illa wajadna indaha minhu ilma. Kata Abu Musa al-Asy'ari, tidak pernah kami iskal, ya, ragu atau merasa sulit dalam satu hadis dari Nabi SAW, kecuali kami bertanya kepada Aisyah, dan kami dapatkan dari Aisyah ilmu tentang hal tersebut. Jadi kalau sahabat Nabi SAW, ya, merasa iskal atau ada satu masalah terhadap hadis Nabi atau terhadap suatu masalah dalam agama, mereka bertanya kepada Aisyah, dan mereka mendapatkan ilmu dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah,
Jadi Aisyah ini tidak diragukan merupakan istri terpandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayatuhal akhwat wal ummahat, a'azani Allahu wa iyyakunna. Ya. Dan beliau punya segudang keutamaan yang lainnya. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, "Fadlu Aisyah ala sairin nisa kafadlit tharid ala sairit ta'am." Kata Nabi, keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain seperti keutamaan sarid. Sarid itu makanan terenak orang Arab ketika itu. Apa itu sarid? Makanan terenak orang Arab ketika itu. Jadi kata Nabi, keutamaan Aisyah kalau mau dibandingkan dengan keutamaan wanita-wanita yang lain, itu seperti keutamaan sarid, makanan yang paling enak ketika itu, ala sairit ta'am, dibanding dengan makanan-makanan yang lain. Jadi keutamaan Aisyah seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai dari sana ulama berselisih pendapat. Ulama beda pendapat, mana yang lebih utama? Istri Nabi yang bernama Aisyah atau Khadijah? Yang mana yang lebih utama? Aisyah atau Khadijah? Para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Kalau mau membahas keutamaan, mana yang lebih utama? Nah, kita punya kaidah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, fi mas'alati tafdil yahtaju ila tafsil. Dalam masalah menyebutkan keutamaan, ini butuh dirinci. Jadi kalau mau ditanya mana yang lebih utama, Aisyah atau Khadijah, maka jawabannya dirinci. Jawabannya apa? Dirinci. Kita katakan bahwa Khadijah lebih utama dari Aisyah dari sisi beliau yang pertama menerima Islam, dan beliau pertama menjadi istri Nabi. Beliau yang pertama dicintai oleh Nabi, dan beliau yang pertama mendukung dakwah Islam ini. Betapa banyak pengorbanan Khadijah radhiyallahu anha di awal-awal Islam. Makanya saking cintanya Rasulullah kepada Khadijah, itu Aisyah pernah cemburu dengan Khadijah. Padahal Khadijahnya sudah meninggal. Kenapa? Nabi sangat sering menyebut-nyebut Khadijah di depan Aisyah radhiyallahu anha. Sampai cemburu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau dari sisi ini Khadijah lebih utama daripada Aisyah. Tapi dari sisi yang lain, yaitu dari sisi keilmuan, maka Aisyah lebih utama daripada Khadijah. Dari sisi apa? Dari sisi keilmuan, maka Aisyah lebih utama daripada Khadijah. Nah, itu cara menjawabnya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, Khadijah atau Aisyah, dirinci. Khadijah lebih utama karena beliau yang pertama-tama di Islam. Di sisi yang lain, Aisyah lebih utama karena Aisyah wanita yang paling faqih. Dari sisi keilmuan, beliau lebih unggul daripada Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, ya, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau juga punya keistimewaan yang lain. Nah, Aisyah itu sering dipanggil oleh Nabi dengan sebutan ya Aish. Dihilangkan tak marbutohnya. Ya Aish. Sering Nabi panggil seperti itu. Ya, terkadang seperti itu ya. Sebagaimana Nabi kadang memanggil Khadijah ya Khadij, tak marbutannya dihilangkan. Kalau Fatimah ya Fatim. Iya, itu boleh dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, Nabi juga ketika memanggil Aisyah, terkadang beliau panggil dengan ya Aish. Iya, tak marbutohnya dihilangkan. Ya, seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, kata Rasulullah apa? Ya Aish, wahai Aish, maksudnya Aisyah, hada Jibril yukri'uki salam. Wahai Aisyah, ini ada malaikat Jibril menyampaikan salam untukmu. Baik.
Syahid dari hadits ini, Nabi memanggil Aisyah dengan sebutan ya Aish. Kemudian dari sisi keutamaan apa? Apa keutamaannya? Malaikat Jibril nitip salam untuk Aisyah. Subhanallah. Malaikat Jibril, kita pernah enggak disalami oleh malaikat? Kita disalami sama tokoh besar saja, ada bupati nitip salam ya. Betapa bangganya kita kan. Apalagi kalau presiden nitip salam. Nah, ini siapa yang nitip salam? Siapa yang nitip salam untuk Aisyah? Malaikat Jibril. Dan disampaikan oleh Nabi. Bayangkan. Ya Aish, hada Jibril yukri'uki salam. Wahai Aish, ini ada malaikat Jibril, dia nitip salam untukmu. Subhanallah. Nah, betapa mulianya wanita ini, radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ini para jamaah sekalian. Kemudian Nabi juga punya panggilan khusus untuk Aisyah. Apa kira-kira panggilannya Nabi kepada Aisyah? Nabi memanggil Aisyah juga dengan sebutan Humaira. Apa artinya Humaira? Humaira itu artinya wanita yang sangat putih sekali. Saking putihnya itu nampak rona-rona merah di pipinya. Nah, itu artinya Humaira. Jadi Aisyah itu radhiyallahu anha, beliau punya kulit yang sangat putih, bersih. Saking putihnya apa? Nampak rona-rona merah di pipinya Aisyah radhiyallahu anha. Makanya sering Nabi panggil dengan apa sebutan? Ya Humaira, wahai wanita yang putih kemerah-merahan pipinya. Nah, itu artinya Humaira. Itu juga panggilan Nabi untuk Aisyah. Ya, pernah disebutkan dalam hadis, ya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, ketika anak-anak Habasyah bermain-main di masjid, maka Nabi panggil Aisyah, ya Humaira, wahai Humaira. Nah, panggilan Aisyah. Atuhibbina an tanduri ilaihim, wahai Humaira, kata Nabi, inginkah kamu melihat anak-anak Habasyah itu main-main di masjid? Fakultu na'am, kata Aisyah, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengangkat Aisyah radhiyallahu anha supaya Aisyah melihat ya anak-anak Habasyah bermain ketika itu. Nah, dan disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Aisyah terus melihat permainan anak-anak Habasyah ketika itu di dalam masjid. Sampai Nabi mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, cukupkah sudah? Kata Aisyah, belum ya Rasulullah. Ditanya lagi oleh Nabi, cukupkah Aisyah? Belum ya Rasulullah. Dalam hati Aisyah, sebenarnya saya bukan hanya pengen melihat mereka bermain, saya juga ingin memperlihatkan kepada yang lain. Kata Aisyah, saya ini punya kedudukan di hadapan Nabi. Bukan artinya Aisyah bersombong ya, bukan. Tetapi beliau ingin melihatkan bahwasanya saya ini punya kedudukan loh di hadapan Nabi. Lihat, sampai Nabi mengangkat saya. Nah, sampai seperti itunya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bukan karena ingin sekedar melihat permainan orang-orang Habasyah, tetapi beliau ingin memperlihatkan kedudukan beliau di hadapan Nabi. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para akhwat dan para ummahat a'azani Allah. Baik, kemudian Aisyah radhiyallahu anha ya, beliau juga dikenal sebagai seorang wanita yang sangat dermawan. Apa, ibu-ibu sekalian? Aisyah dikenal sebagai wanita yang sangat dermawan. Disebutkan dari Urwah bin Zubair, ponakannya Aisyah. Urwah bin Zubair ini siapa? Ponakannya Aisyah. Kata Urwah bin Zubair, "Ra'aituha, aku pernah melihat Aisyah taksimu, membagi-bagi harta sedekah milik beliau, sab'ina alfan, sebanyak 70.000. Wahya tarqa'u dir'aha, padahal beliau sedang menambal bajunya. Aisyah pernah sedekah berapa? 70.000, bukan 70.000 rupiah ya, bukan. Ini 70.000 mata uang mereka. Nah, mata uang Arab ketika itu imma dinar atau dirham. Emas dinar, kalau dirham perak. Iya. Anggaplah di sini Aisyah bersedekah dengan 70.000 dirham. Kita mau kalkulasi ya, berapa sedekahnya Aisyah ini. Dulu di zaman itu orang bisa beli kambing
Satu ekor kambing dengan 10 dirham. Apa? Bisa beli kambing dengan berapa? 10 dirham. Nah, Aisyah berapa sedekahnya tadi? 70.000 dirham. Kalau mau dibelikan ke kambing, 70.000 dirham bisa dapat 7.000 kambing. Itu semua disedekahkan Aisyah. Kalau satu kambing sekarang harganya taruhlah misalnya 2 juta, walaupun tentunya sekarang sudah naik, nah lebih daripada itu, taruhlah kita anggap 2 juta, maka sedekahnya Aisyah sekitar 14 M. Berapa? 14 miliar. Itu kalkulasi sekarang. Kalau dengan ukuran itu, kalau biasanya lebih daripada itu, bahkan lebih daripada itu. Tapi ya paling sedikitnya 14 miliar pernah disedekahkan Aisyah, sedangkan beliau sendiri nambal bajunya. Subhanallah. Nah, radhiyallahu taala anha. Iya. Bahkan dalam peristiwa yang lain, Urwah pernah bercerita bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan pernah ngirim kepada Aisyah uang sebanyak 100.000 dirham. Kalau kita konversikan ke rupiah dengan ukuran itu sekitar 20 miliar. Itu semua disedekahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha semuanya 20 miliar. Nah, sampai kata Barirah, budaknya Aisyah, ya, mengingatkan Aisyah, "Ya Aisyah, anti shaimah." Wahai Aisyah, kamu kan berpuasa. Ini maksudnya Barirah, mengapa tidak kau tinggalkan untuk kamu, untuk buka nanti? Kata Aisyah, "Lau dzakkartini la fa'altu." Andaikan kau tadi ingatkan aku, wahai Barirah, niscaya saya lakukan itu tadi. Tapi kau tidak ingatkan aku soalnya. Subhanallah. Jadi beliau ketika bersedekah itu sampai lupa dirinya. Radhiyallahu taala anha. Nah, ini menunjukkan apa? Betapa dermawannya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dan beliau hidup dalam kebaikan dan keberkahan, ya. Bahkan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hidup dalam kebaikan. Aisyah radhiyallahu anha meninggal pada tanggal 17 Ramadan pada tahun 58 Hijriah. Pada tahun berapa? Pada tanggal berapa Aisyah meninggal? 17 Ramadan tahun 58 Hijriah, dan umur beliau ketika itu genap 66 tahun. Aisyah meninggal umurnya berapa? 66 tahun, dan beliau dimakamkan di Baqi berdasarkan wasiat beliau. Aisyah dimakamkan di mana? Di kuburan Baqi di Madinah. Nah, berdasarkan wasiat Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, maka ini beberapa perkara terkait dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan ini tentunya secara ringkas apa yang kita bisa sebutkan terkait dengan Aisyah, dan insyaallah taala kita akan sebutkan bagian yang kedua terkait dengan kisahnya Aisyah radhiyallahu anha pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala a'lamu bisawab. Baik, demikian para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kita dengarkan pada kesempatan pagi hari ini semoga menambah ilmu bagi kita, semoga menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga kita bisa menjadikan sosok Aisyah radhiyallahu anha sebagai figur dan tauladan bagi kita semuanya, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan memberikan keridhaan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.